Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedumpring, berjumpa lagi dengan saya Ibu Eri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pertemuan pembelajaran jarak jauh kita pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas beberapa materi lanjutan yang akan kita bahas dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam. Anak-anakku, sebelum pelajaran ini kita mulai, kalian bisa berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan doa ini kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi ini dengan keadaan lancar. Anak-anakku, tolong kalian siapkan dulu buku tulisnya, kemudian buku paket, dan kalau perlu e-book yang ada di HP kalian serta alat tulis kalian. Bagaimana anak-anakku, sudah siap mengikuti pembelajaran kita pagi ini? Tetap semangat dan tetap belajar dengan cerdas. Anak-anakku, kita lanjutkan materi pada pagi ini. Untuk kelas 9, materi berikutnya yaitu tentang menyajikan teks tanggapan. Untuk lebih jelasnya, penjelasan saya tentang apa itu, bagaimana cara itu menyajikan teks tanggapan, kita lihat video pembelajaran saya berikut ini. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Kalau di minggu kemarin kita telah belajar tentang menelaah teks tanggapan, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan di teks tanggapan. Pada kesempatan pagi ini, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang menyajikan teks tanggapan secara tertulis dari berbagai sumber dengan tema lingkungan. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menyajikan teks tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari berbagai sumber dengan tema lingkungan. Langkah-langkah dalam menyusun teks tanggapan, kalian bisa membuka buku paket kalian untuk lebih memahami tentang langkah-langkah dalam menyusun teks tanggapan di halaman 107 sampai 113. Ini Bu Eri buat sebuah singkatan untuk menyajikan langkah-langkah dalam menyusun teks tanggapan. Kita bisa membuat singkatan TBC, cari susu kembang. Kalian jangan berpikir macam-macam ya. Ini TBC, cari susu kembang. Artinya ketika nanti kalian ditanya tentang langkah-langkah menyusun teks tanggapan, kalian bisa mudah mengingatnya. Untuk T yang pertama, topik. Tentukan topik atau karya yang akan ditanggapi. Ditentukan dulu topiknya tentang apa. Kebetulan karena kegiatan kita pada pagi ini berkaitan dengan adiwiyata di sekolah kita, maka kita ambil topik tentang lingkungan. Nah, ini yang diambil topik tentang lingkungan. Berarti ini. Kemudian B. Yang B, baca atau pahami atau pelajari karya tersebut. Seperti sudah saya sampaikan di minggu kemarin, bahwa untuk menanggapi teks itu bisa berupa bacaan, bisa berupa novel, bisa berupa cerpen, bisa berupa musik ataupun film. Kalau novel berarti harus kalian baca sampai tuntas, tidak bisa dipotong-potong, sehingga nanti pemahamannya bisa selesai sampai tuntas. Kalau itu film juga harus kalian lihat sampai selesai, sehingga kalian bisa mempelajari, memberikan tanggapan lebih dalam terhadap film atau karya tersebut. Untuk C yang berikutnya, catat hal-hal penting dari karya tersebut. Berarti hal-hal penting apa saja bisa kalian catat setelah kalian mengamati. Kalau
film ya berarti kalian lihat, kemudian kalian amati bagian penting dari karya itu apa, bisa kamu tuliskan. C yang keempat, cari. Berarti cari tahu kelemahan dan keunggulan yang ada dalam teks tersebut. Kalian bisa menuliskannya apa kelemahan dan keunggulannya. Biasanya kalau di analisisnya, kalau di teks cerpen, berarti biasanya cerpen atau novel kalian bisa memberikan kelemahan dan keunggulannya bisa dilihat dari unsur-unsur intrinsiknya. Misalnya tokohnya, alurnya, kemudian bagaimana amanatnya dan seterusnya. Kalau di buku berarti kalian bisa memahami, membaca keseluruhan, kemudian kelemahannya mungkin dari cover, dari isi bukunya, dan dari kalimat atau kebahasaan yang ada di dalamnya. Bisa kalian komentari atau kalian berikan tanggapan dalam bentuk kelemahan dan keunggulannya. Kemudian susu, itu artinya susunlah hal-hal penting, kelemahan dan kelebihan dalam satu teks. Setelah disusun berarti kalian menemukan tentang kelemahan dan kelemahan dan kelebihannya, kemudian hal-hal pentingnya bisa kamu susun dalam suatu teks. Dan yang terakhir, kembangkan susunan karya yang atau teks yang sudah kamu buat itu berdasarkan strukturnya. Masih ingat struktur teks tanggapan pada pertemuan yang kemarin? Apa? Konteks, ya, berkaitan dengan konteks, kemudian deskripsi dan penilaian. Kalau konteks berarti gambaran permasalahannya itu tentang apa. Kemudian kalau di deskripsinya berarti contoh fakta, pro kontra yang mendukungnya apa, data-data atau fakta-fakta yang mendukung pendapat yang ada di bagian awal itu apa. Baru nanti di penilaian atau terakhir itu kesimpulannya. Ya, seperti itu ya. Kemarin sudah saya jelaskan untuk ini. Untuk lebih jelasnya, kita simak dulu tayangan video berikut ini. Lingkungan yang segar dan bersih dapat membuat kita hidup dengan tenang dan nyaman. Tentu saja dapat mengurangi timbulnya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti krisis air bersih dan sebagainya. Namun, di Indonesia sendiri masyarakatnya masih banyak yang mengabaikan sampah, terlebih lagi sampah plastik. Dan hingga kini, Indonesia menempati negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Lingkungan yang kurang sehat juga dapat mempengaruhi beberapa aspek di lingkungan sekitarnya, seperti tumbuhan yang mulai mati, tanah yang tidak subur, air yang tercemar, hingga udara yang tidak segar. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri yang masih banyak membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar tanpa melakukan kegiatan reboisasi. Untuk menanggulangi hal tersebut, kita bisa memulai dari hal yang paling kecil. Misalnya, kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita dengan cara membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya dan saling mengingatkan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak alam seperti yang dilakukan beberapa orang ini. Ya ini ada jajan-jajan tapi cuma beli di warung sih. Ini bang. Ini. Yuk jalan lagi yuk. Ayo, panas di sini. Iya nih. Woi kalian. Mereka ini. Nah ya gak ada perasaan bener. Kamu apa sih kalau mau ngambil sampah ini? Mereka aja lo gak mau buang sampah ini. Udah biarin, biar aku yang. Tapi gak bisa diterusin kayak gini. Udah, ini aja. Kalau kita ketemu mereka, kita ingatin ke mereka kalau buang sampah sembarangan itu Serah aja deh.
udah siang. Bila? Woi kalian, dia manggil kita tuh. Iya kali. Kamu kenal sama dia? Enggak. Woi, kamu manggil kita? Iyalah, siapa lagi? Ada apa kamu manggil kita? Ngefans kalian. Ih, beda bener. Iya, terus apa yang kita lakuin sampai kamu manggil kita? Jadi kalian nggak tahu apa yang kalian lakuin selama ini salah? Emang kita ngelakuin apa? Kita kan cuma jalan-jalan aja, toh juga jalan-jalan itu sehat. Kemarin kalian buang sampah sembarangan. Tadi juga kalian buang sampah sembarangan. Menurut kalian itu benar? Ya suka-suka kita dong, apa urusannya sama kamu? Ini kan tempat umum. Sampah itu bisa merusak alam. Lagian di sini udah kotor. Walaupun kotor, setidaknya kalian tidak menambah kotor. Di sini memang banyak sampah daun, tetapi mudah diuraikan, tidak seperti sampah plastik yang susah diuraikan. Jadi sekarang ambil sampahnya, buang sekarang. Cerewet bener sih. Iya, keren banget aku. Tentu saja masalah tersebut sangatlah mengganggu kehidupan dan kelangsungan negeri tercinta kita di masa yang akan datang. Saat ini, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus melakukan gerakan menjaga lingkungan sekitar kita dan menanam pohon. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Ayo, lestarikan bumi dan sejahterakan masyarakat demi kemajuan Indonesia. Lingkungan yang hijau menghasilkan kehidupan yang lebih baik untuk kita dan seluruh masyarakat dunia. A green environment product a better life for us and the rest of the world community. Bagaimana anak-anakku? Sudah dilihat videonya? Sudah dilihat filmnya? Tentang apa kira-kira film itu? Ya, tentang bagaimana kita peduli terhadap lingkungan kita. Dari film tersebut kalian bisa mengambil hikmah bahwa kehidupan di dunia ini, kehidupan kita tidak bisa lepas dari lingkungan. Lingkungan menjadi hal penting bagi kehidupan kita karena dari lingkungan kita akan mendapatkan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kalau kehidupan kita, lingkungan kita rusak, maka kita juga akan mendapatkan imbasnya. Kita akan merasakan akibatnya. Mari sama-sama kita jaga lingkungan kita agar menjadi lebih baik untuk kehidupan kita. Dari tayangan video yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita mengingat tentang langkah-langkah menyusun teks laporan teks tanggapan. Masih ingat tadi saya singkat apa? Ya, TBC cari susu kembang. Ya, T yang pertama tentang topik. Dari tayangan video tersebut topiknya tentang apa? Iya, kepedulian dalam menjaga lingkungan dari sampah. Ini berarti kepedulian lingkungan. Kemudian yang kedua, baca atau simak karya tersebut sampai selesai. Pada kegiatan kali ini kalian sudah mengamati video itu dari awal sampai akhir. Kalian sudah mencermati tayangan film yang sudah saya tayangkan tadi sampai selesai, hingga kalian langsung bisa ke bagian ketiga, yaitu mencatat hal-hal penting dari film tersebut. Misalnya saya ambil contoh dari hal-hal penting yang bisa kita ambil dari film tersebut. Misalnya film tersebut sudah menampilkan beberapa contoh perilaku masyarakat yang tidak peduli lingkungan, seperti pembuangan sampah, penebangan hutan secara liar, dan pembuangan limbah dan pencemaran yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian di film tersebut juga sudah memberikan solusi bagaimana kita harus menjaga lingkungan. Salah satunya dengan menumbuhkan kesadaran diri, memulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita. Kemudian di film tersebut juga sudah menunjukkan perlunya kita menjaga lingkungan.
Apabila kita menjaga lingkungan dengan baik, maka lingkungan pun akan menjaga kita, akan melindungi kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menjaga lingkungan itu, maka lingkungan juga akan apa? Lingkungan juga akan memberikan dampak yang negatif pada kehidupan kita. Itu ya, untuk hal-hal penting yang ada dalam video itu. Berikutnya, yang C berikutnya, cari tahu keunggulan dan kelemahannya. Ini saya kasih contoh, bisa kalian tuliskan misalnya keunggulannya. Film tersebut sudah menampilkan pemandangan fenomena alam yang begitu bagus tentang lingkungan alam yang belum rusak dan lingkungan alam yang rusak, sehingga bisa menggugah kita untuk lebih apa? Meyakinkan kepada kita bahwa kita perlu menjaga lingkungan itu. Film tersebut juga sudah memberikan pemecahan solusi masalah dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Untuk kelemahannya, saya menyoroti dari tokohnya. Misalnya, tokoh dalam film tersebut masih terlihat kaku atau masih kurang penghayatan. Kemudian tokohnya juga seharusnya bisa melibatkan pihak lain, sehingga tidak ada beberapa orang itu saja. Hanya misalnya melibatkan pihak anggota sekolah, kalau kebersihannya di lingkungan sekolah bisa melibatkan bapak ibu guru, siswa lain. Meskipun tidak menjadi pemeran utama, tetapi mereka tampak kegiatan pihak lain juga mendukung untuk menjaga kebersihan lingkungan itu. Terus film itu seharusnya memberikan solusi yang lebih banyak dalam hal mendukung pelestarian lingkungan, diberikan contoh lebih banyak. Tidak harus disebutkan tetapi bisa di-shoot saja, misalnya ditampilkan dalam film tersebut. Nah, ini susunlah setelah kamu ketemu tentang hal-hal yang penting, kemudian kelemahan dan kelebihannya, kamu bisa menjadikannya sebuah teks. Kamu susun, kembangkan kembali menjadi sebuah teks tanggapan dengan sesuai struktur yang sudah kemarin kita bahas, yaitu bisa berupa konteksnya apa, deskripsinya apa, kemudian di bagian penilaiannya apa. Kalau di bagian konteks berarti gambarannya, permasalahan yang ada dalam di situ atau di situ disebutkan apa. Termasuk berarti apa? Yaitu tadi beberapa contoh fenomena alam lingkungan yang sudah bersih dan lingkungan yang tidak bersih. Kemudian deskripsinya ke solusinya, diberikan solusi yang yang mendukung atau tidak mendukung. Baru diberikan di penilaian kelemahan dan kelebihannya apa di situ. Bisa dipahami anak-anakku untuk materi kita tentang menyusun teks tanggapan ini? Untuk di poin belakang sebagai tugas kalian, berarti untuk bagian pengembangan teks tanggapan ini menjadi tugas kalian. Kalian nanti bisa menuliskan di Google Form yang sudah ibu guru berikan. Dari tayangan video itu kamu membuat teks tanggapan dengan mengembangkan hal-hal yang penting dan kelemahan yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa dipahami anak-anakku? Kalau nanti kurang jelas bisa menuliskan di kolom komentar, atau kalian nanti bisa langsung japri saya di grup WA kita. Kita bahas kembali mana yang belum jelas. Terima kasih anak-anakku, kalian telah mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pagi ini bisa membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Untuk tugasnya seperti yang sudah saya jelaskan dalam video tadi, nanti kalian kerjakan di Google Form yang sudah saya siapkan. Saya akhiri pembelajaran kita pagi ini. Tetap semangat dan salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.